Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik anandaku semua, Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai konflik sebagai potensi yang dapat muncul di dalam sebuah masyarakat. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia menuliskan bahwa integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi dengan kata lain, integrasi dalam kehidupan sosial ini dapat juga disebut sebagai kebalikan daripada konflik dalam kehidupan sosial. Nah, di sini Ustadz telah membuat mind map atau peta pikiran. Jadi, ketika kita melihat sebuah mind map seperti ini, maka kita fokus ke bagian tengah terlebih dahulu. Nah, di sini Ustadz seperti yang kita akan bahas yaitu mengenai integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian kita menuju ke cabang pertama. Di cabang pertama ada pengertian. Nah, pengertian integrasi sosial ini juga dapat disebut sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Nah, apa saja unsur-unsur yang berbeda? Nah, ada banyak. Ada kedudukan sosial, ada ras, ada etnik, ada agama, ada bahasa, kebiasaan, dan ada juga norma. Nah, unsur-unsur yang berbeda inilah yang kemudian mengalami proses penyesuaian dan terjadilah yang disebut sebagai integrasi sosial. Nah, jadi Ananda harus ingat ya apa yang dimaksud dengan integrasi dalam kehidupan sosial. Jadi, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Akan tetapi, proses penyesuaian ini membutuhkan beberapa syarat sehingga proses integrasi dalam kehidupan sosial dapat terjadi. Adapun syaratnya ada 3. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Jadi, masyarakat berpikir bahwa ketika mereka melakukan penyesuaian dari perbedaan-perbedaan mereka, maka mereka merasa berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Misalnya, sekelompok masyarakat, yang satu kelompok masyarakat ini memiliki bahasa Makassar. Kemudian, ada satu kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Bugis. Berarti di sini mereka memiliki unsur yang berbeda, ya, yaitu unsur bahasa. Nah, kita sebut saja orang dengan bahasa Makassar. Mereka berprofesi sebagai nelayan. Berarti mereka berprofesi sebagai pencari ikan. Kemudian, kelompok masyarakat yang memiliki bahasa Bugis, mereka berprofesi sebagai petani. Nah, ketika mereka melakukan penyesuaian, mereka merasa saling mengisi kebutuhan mereka. Mereka menyesuaikan bahasa mereka, akhirnya mereka saling mengisi. Orang Makassar bisa memperoleh padi, bisa memperoleh nasi, bisa memperoleh beras dari orang yang menggunakan bahasa Bugis. Kemudian orang Bugis bisa memperoleh ikan tadi dari kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Makassar. Kemudian syarat yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Nah, maksudnya di sini ada sebuah kesepakatan yang dibangun pada kelompok masyarakat tertentu. Ya, kesepakatan ini dijadikan sebagai pedoman dalam berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Nah, sehingga ini bisa menjadi salah satu syarat terjadinya integrasi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, norma dan nilai sosial
tidak mudah berubah. Artinya norma-norma dan nilai-nilai sosial ini sudah ada cukup lama. Kemudian telah dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, ini bisa menjadi syarat terjadinya integrasi sosial. Jadi sekarang Ananda, kita telah mengetahui apa pengertian dari integrasi sosial dan apa saja syarat-syarat integrasi sosial. Selanjutnya mari kita lihat bentuk-bentuk integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, bentuk-bentuknya ada 3. Yang pertama integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi koersif. Nah, integrasi normatif yaitu integrasi yang terjadi akibat terdapatnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi Ananda tinggal melihat saja katanya ada kata normatif, berarti integrasi yang terjadi karena ada norma-norma di masyarakat. Misalnya di Indonesia ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengintegrasikan perbedaan dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang berbeda itu saling menyesuaikan dan terjadilah integrasi dalam kehidupan sosial. Kemudian bentuk yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi ini terjadi karena ada fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi, integrasi ini dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari tiap pihak dalam masyarakat. Misalnya di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Suku ini saling menyesuaikan diri karena melihat fungsi dari masing-masing sukunya. Nah, itu bentuk integrasi fungsional. Kemudian integrasi koersif. Ini integrasi yang terjadi berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Jadi penguasa menggunakan kekuasaannya untuk sebagai alat pemersatu masyarakat. Nah, sampai sini kita telah membahas mengenai pengertian, syarat, dan bentuk-bentuk integrasi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya mari kita melihat proses-prosesnya. Nah, proses integrasi dalam kehidupan sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama ada proses asimilasi, yang kedua ada proses akulturasi. Nah, proses asimilasi ini merupakan proses sosial yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Di dalam proses asimilasi, kebudayaan dari masing-masing kelompok masyarakat akan melebur menjadi satu, sehingga tampak menjadi satu. Ciri dari kelompok masyarakat tertentu itu menjadi kabur. Mereka melebur menjadi satu. Yang tadinya ada 2 kelompok masyarakat memiliki ciri-ciri tersendiri, ya, kelompok A, kelompok B memiliki cirinya sendiri, hingga akhirnya mereka melakukan penyesuaian, melakukan integrasi, ya. Dan ciri dari masing-masing kelompok ini melebur menjadi satu, sehingga tidak ada lagi ciri khas masing-masing. Nah, proses yang kedua adalah proses akulturasi. Nah, ini merupakan proses penyesuaian, ya, proses integrasi dari 2 kelompok masyarakat berbeda, akan tetapi ciri dari masing-masing kelompok masyarakat tetap terlihat. Ya, berbeda dengan asimilasi yang sudah tidak bisa kita bedakan. Kalau akulturasi masih kita bisa melihatnya. Jadi itu diingat ya, perbedaan antara asimilasi dan akulturasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat faktor pendorong dari faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama ada toleransi kebudayaan, kesempatan seimbang, sikap saling menghargai, sikap terbuka dari golongan penguasa, persamaan dalam unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan terdapat musuh bersama dari luar. Nah, baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita mengenai integrasi dalam kehidupan sosial. Dan untuk tugasnya, silakan lihat di halaman 103, ya. Kalian pelajari halaman 103 hingga 106. Kemudian silahkan jelaskan kembali, ya. Untuk ikhwannya silahkan jelaskan kembali melalui video. Kemudian untuk akhwatnya silahkan
jelaskan melalui rekaman suara. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Setelah akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.